Bagaimana hukum nonton film Korea? Sama kayak nonton film Cina, sama kayak nonton film Jepang, sama kayak nonton film Indonesia. Malah setelah saya lihat-lihat, kayaknya lebih berbahaya nonton film Indonesia daripada nonton film Korea. Loh kok bisa begitu? Karena nggak mendidik. Yang penting tuh masa mendidik atau tidak mendidik. Jadi gini, namanya entertain, hukumnya apa? Mubah. Maka tempatkanlah pada mubah. Anda nonton film Korea, nyarinya apa? Hiburan. Maka jadikanlah sebagai hiburan, jangan jadi kewajiban. Paham saya di sini ya? Contoh, kalau sudah kewajiban, tanggung ustadz. Ini kayaknya dia mau mati ustadz. Ternyata sinetron episode berikutnya itu mimpi kan itu kan ya. Paham gak sih? Lah yang buat sinetron itu memang berusaha supaya Anda gak bisa lepas. Maka tempatkanlah seperti hiburan. Kalau hiburan harusnya apa? Menghibur, bukan bikin stres. Ustadz saya itu lagi stres Ustadz, tolonglah Ustadz gimana? Kenapa? Udah seminggu gak nonton film Korea. Lah film Korea itu hiburan. Lah kenapa Anda malah jadi stres gara-gara hiburan? Ada teman santri kemarin, Ustadz sekali aja Ustadz nonton Korea Ustadz, sekali aja Ustadz denger lagu, sekali aja Ustadz, saya udah pusing Ustadz. Lah ini jadi apa jadinya? Jadinya candu, bukan hiburan. Kalau sudah jadi candu hukumnya beda. Paham ya? Selama masih hiburan sama kayak nonton bola, nggak apa-apa. Nonton Korea nggak apa-apa. Teman-teman saya ada yang nonton Korea untuk nyari angle-nya, ada yang nonton Korea untuk cari oh gini cara buat cerita. Oh ada yang nonton film Thailand untuk lihat alurnya dan segala macam. Banyak yang kita bisa ambil. Kalaupun nggak mau, saya cuma nonton cuma hiburannya Ustadz karena yang main ganteng, ya nggak apa-apa. Gak ada masalah, cuman jangan sampai jadi apa? Kewajiban. Contoh kita sudah mulai bilang, itu loh orang-orang Korea tuh ganteng-ganteng. Kenapa sih kita tuh gak ada yang ganteng? Nah itu sudah salah mulai, paham ya? Paham sampai di sini? Apalagi sampai yang lebih, wah gila ketika ngelihat teriak, kenapa rahimku anget? Nah ini udah bermasalah. Paham? Loh ibu-ibu belum tahu ya? Itu anak-anak kalau nonton, rahimku anget, ini hamil online gitu. Sudah sampai titik itu sudah dosa. Paham ya? Ini serius, ibu-ibu gak ngerti sih. Ada yang kayak gitu. Coba dong nonton roti sobeknya mana, roti sobeknya mana. Kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu sudah sampai pada tahapan dosa. Kenapa? Karena Anda senang aurat. Paham ya? Kadang-kadang gini, saya tuh sering bertanya sama orang nonton Korea. Jadi contoh ya, namanya film Korea, dia kan gak tahu halal haram. Paham ya? Tiba-tiba di situ dia ciuman. Kita senang, iya akhirnya dia ciuman. Loh gimana sih? Gitu kan ya. Paham gak maksudnya? Nah, kan itu kan harusnya kan haram. Paham gak sih maksud saya? Nah kalau nonton ya akalnya masih dijaga. Makanya ada orang-orang bertahap-tahap. Makanya ada orang bertahap-tahap. Kalau sudah sampai derajat kayak saya, kalau masih nyelesain film Korea sebulan sekali, itu pasti ada masalah. Karena tugas saya itu besar. Lah kok malah ngabisin waktu nonton film? Itu berarti bermasalah. Tapi kalau orang masih derajatnya baru mulai hijrah, dia baru mulai membiasakan, masih dalam pendidikan, saya tidak bisa bilang haram juga. Karena kalau saya bilang haram, nanti saya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Karena orang ngabisin waktu tuh bisa banyak, bisa nonton Korea, bisa nanam tanaman, bisa nonton bola, bisa apapun, bahkan bisa perkara-perkara yang mubah yang lainnya. Bisa difahami sampai di sini? Oke. Berarti kalau saran saya ya tempatkanlah seperti hiburan. Dan jangan lupa tetap ngaji. Karena dalam beberapa kasus, banyak kasus orang yang ngaji akhirnya mendapatkan. Oh yang aku dapatin ketika ngaji ternyata aku dapatin juga ketika kajian. Ternyata bisa jadi pengganti. Saya dulu kan tukang nonton. Sekarang ya nonton juga sih. Nah tapi dulu saya nontonnya parah. Setelah saya masuk Islam saya bisa gak nonton karena punya amanah dakwah. Sekarang itu ibu-ibu sekalian, saya selalu bilang sama murid-murid saya beberapa orang-orang yuk ngaji. Saya itu tetap senang nonton, cuma saya downloadin semua. Di komputer saya tuh banyak banget film, tapi gak saya nonton. Kenapa? Gak sempat.
Masalahnya itu, kenapa? Karena saya harus dahulukan ngisi, saya harus dahulukan bikin ini, ketemu orang, ada yang mau masuk Islam, ada yang mau diskusi, konsultasi, bikin buku lagi dan segala macam. Jadi saya nggak sempat nonton. Jadi kapan sempatnya saya nonton? Nggak tahu. Tapi yang jelas itu cara saya supaya saya tetap download film tapi nggak nonton. Gimana caranya itu? Ya Allah bisa. Kadang-kadang kapan nonton? Ya kadang-kadang nonton tapi nggak kayak dulu. Ya udah nonton 15 menit dipanggil. Abi, oke turun, matiin. 15 menit lagi nonton lagi. Kadang-kadang tidur, paham gitu sekalian. Nah akhirnya itu memang jadi hiburan. Pas kita lagi ada waktu, pas kita mau hiburan, capek nonton nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi jangan jadi sebagai kewajiban. Oke, ada yang lain mungkin silahkan. Silahkan. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya panjang, jawabannya pun panjang ya Ustadz. Ya, jadi kalau nonton Korea atau sinetron, jangan terkagum-kagum dengan sosok yang tampan. Itu kita harus baca astagfirullah atau Masya Allah Ustadz? Kalau saya, ini pertanyaan lagi ya. Kalau saya jawabnya begini, saya ketika nonton film Korea, serius, saya pernah dikasih klip video Korea. BTS judulnya Self Love, Love Yourself, sorry. Saya pernah ngeliat, pas nonton itu terus terang saya nangis. Kenapa nangis? Bukan karena apa-apa. Saya bilang gini, gila ya nih orang ya. Dia cuma pengen dunia aja, pengorbanannya kayak gini. Ini persiapan video klip ini nggak mudah saya tahu. Perfect video klipnya, nggak bisa disalahin secara teknis nggak bisa disalahin. Bagus videonya, kampanyenya bagus, narasinya bagus dan pengaruhin banyak orang. Lah itu cuma dia mau dunia doang. Lah saya mengklaim saya maunya akhirat, kok saya nggak serius? Paham maksudnya? Saya tersinggung. Kenapa kita itu orang muslim nggak serius ngomongin akhirat? Padahal mereka maunya cuma, coba tanya tuh sama misalnya siapa tuh BTS, Jungkook atau siapalah, tanyalah siapa sih, Jimin atau siapalah. Tanyalah sama dia, kamu percaya akhirat nggak? Insya Allah dia jawab apa itu akhirat, paham ya? Dia nggak percaya akhirat, dia cuma bilang saya cuma berharap bermanfaat di dunia ini bagi saudara-saudara saya, bermanfaat menginspirasi generasi muda, mbok ya jangan bunuh diri, love yourself, sudah berkarya atau apa. Dia nggak mikirin akhirat bu. Lah kita ini bukan hanya nolong orang di dunia, kita pengen orang baik di dunia, tapi terlebih lagi kita pengen selamat dia di. Lah kok kita nggak seserius itu? Saya mulai ngeliat buku-buku saya jadi jelek kelihatannya, paham ya? Nah jadi itu yang saran saya. Kalau mau ngelihat dunia orang, sehubungan ke akhirat. Begitu serius mereka ngurusin dunia, mbok yao kita lebih serius ngurusin akhirat gitu loh maksudnya. Itu yang terjadi pada saya ketika ngelihat Korea. Jadi gitu. Pertama, saya mau nanya dulu, Rasulullah mazhabnya apa? Yakin? Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, yakin, bagus, pintar. Ingat baik-baik, Rasulullah nggak punya madhab, sahabat nggak punya madhab. Paham sampai di sini? Berarti madhab itu bukan syarat masuk surga. Jelas sampai di sini? Oke, karena kalau madhab itu syarat masuk surga, sahabat nggak masuk dong. Karena madhab itu sebenarnya artinya adalah madhab. Artinya jalan. Karena zahaba artinya berjalan. Madhab artinya jalan. Maksudnya gimana? Jadi gini loh. Ulama tuh baik. Ulama tuh baik. Ketika ulama tuh baik, dia tahu nggak semua orang bisa langsung ngambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan bukan hanya nggak semua orang bisa, sebagian besar orang muslim nggak bisa langsung lihat Al-Quran ini hukumnya, lihat hadis ini hukumnya, nggak mungkin dan nggak bisa. Dan kalau ada yang kayak gitu biasanya ngawur. Bisa dipahami sampai di sini ya? Kenapa? Karena Quran itu tidak bisa langsung difahami, apalagi kita nggak ngerti apa-apa. Bahasa Arab cuma bisa percakapan. Lalu kemudian kita nggak ngerti balaghah, kita nggak ngerti nahwu shorof, kita nggak ngerti sejarah, kita nggak ngerti ilmu-ilmu bahasa dan segala macam. Tiba-tiba menafsir, jelas ngawur. Sampai sini paham ya? Maka ulama-ulama ini baik. Ulama-ulama ini ngasih, gini loh caranya, jadilah madhab. Oke kalau gitu saya kasih tahu. Nih, pernah makan mangga? Pernah makan mangga? Siapa yang pernah manjat pohon mangga? Oke, yang pernah manjat pohon mangga dalam ilmu syariat
Yang manjat pohon mangga namanya mujtahid. Mujtahid, orang yang ngambil di pohon mangga. Mujtahid ini ada yang langsung manjat, ada yang caranya langsung manjat untuk dia ngambil buahnya, ada yang langsung manjat, ada yang pakai alat. Siapa yang pakai alat? Nah, itu mujtahid yang lain lagi. Bisa dipahami ya? Yang ngambil buah mangga namanya bisa jadi dipanjat, bisa jadi dilempar pakai batu, bisa jadi pakai alat. Terserah, yang penting mangganya didapat. Mangganya namanya hukum atau dalil. Jelas sampai di sini? Dalil. Setelah diambil sama mujtahid, diambil mangganya, dipotong-potong, dikupas, dipotong, disajikan. Itu yang sudah disajikan, itu namanya hukum fikih. Tinggal Anda makan. Jelas ya? Jadi fikih adalah hasil daripada pengambilan mangga sampai disajikan di depan Anda. Namanya setelah jadi siap dimakan namanya fikih. Yang ngambil siapa namanya? Mujtahid. Keseluruhan proses pengambilan mangga itu namanya ijtihad. Ijtihad orang beda-beda. Nah, setelah kemudian dilakukan berkali-kali ijtihad ini sehingga membentuk satu pola, itulah namanya mazhab. Paham sampai di sini? Itulah namanya mazhab. Karena itu mazhab Imam Maliki berbeda dengan mazhab Imam Hanafi. Imam Maliki tinggalnya di Madinah. Maka dia melihat bagaimana orang-orang ahlul Madinah bekerja. Karena dia tahu yang paling tahu tentang sahabat yang paling tahu tentang Nabi adalah sahabat. Yang paling tahu tentang sahabat adalah tabi'in. Yang paling tahu tentang tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Atau orang-orang yang tinggal di Madinah. Karena ini kota tempat Nabi hidup. Maka kebiasaan penduduk Madinah adalah core atau tulang punggung daripada madhab saya. Paham ya? Jadi Imam Malik itu, dia kalau menghasilkan sesuatu hukum, itu banyak melihat pada bagaimana penduduk Madinah. Jelas sampai di sini? Beda dengan Imam Hanafi, tinggalnya jauh dari Madinah. Maka beliau banyak menggunakan kias, akal, arok. Pemikiran beliau sangat canggih sekali. Itu Imam Hanafi. Muncul setelahnya Imam Ahmad bin Hambal. Menggunakan pendekatan berbeda. Lebih banyak rely pada hadis. Lebih banyak rely pada turos. Pada kemudian bagaimana kemudian hadis Quran dipahami oleh para sahabat. Maka itu dianggap mazhab yang paling kayak sangat rigid. Bisa dipahami ya, ini hukumnya ini, nggak boleh yang lain. Ini hukumnya ini, kalau nggak ada hadis nggak boleh dan segala macam. Ini Imam Syafi'i ngelihat semuanya, belajar sama Imam Maliki. Dia hafal Muwatta Imam Malik ketika berumur 9 tahun. Bayangin, kitab Quran gak usah ditanya lah. Ini Muwatta'nya Imam Malik. Cara Imam Malik berijtihad, Imam Malik punya mazhab, dia sudah paham semua. Sebelum umur 9 tahun. Hafal semua. Belajar ke imam-imam yang lain dan seterusnya. Akhirnya beliau punya pola tersendiri yang sangat mudah bagi kebanyakan orang. Maka mazhab Imam Syafi'i menjadi mazhab yang sangat terkenal di seluruh dunia. Termasuk ke kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mazhab Imam Syafi'i bertolak belakang dengan mazhab Imam Hanafi dalam beberapa hal. Contoh, bertolak belakang bukan berarti jelek ya. Jadi gini, Imam Syafi'i itu sangat-sangat rigid, sangat-sangat detail dalam urusan ibadah, tapi sangat-sangat mudah dalam urusan muamalah. Jadi kalau sholat nih, rigid, sentuh batal. Kayak gitu kan ya. Lalu apa lagi? Harus sampai begini dan seterusnya. Itu Imam Syafi'i itu. Tapi kalau dalam muamalah dipermudah sampai Imam Syafi'i. Itu ciri-ciri Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi sebaliknya, dalam sholat itu lebih mudah, tapi dalam muamalah lebih sulit. Lah setiap orang punya mazhab sendiri. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mazhabnya berbeda dengan mainstream seperti apa? Ya pertama tadi, orang gak bermazhab juga gak apa-apa. Tapi karena kita tuh sadar kita itu gak pinter, gak ada jalan selain sekarang. Paham sampai di sini ya? Ingat dulu ya. Anda nggak boleh menganggap mazhab itu wajib. Tapi karena kita itu bodoh, mbok ya tahu diri. Orang bodoh ya bermazhab. Kecuali kalau Anda sudah merasa sepintar Imam Syafi'i, bikinlah mazhab sendiri. Gitu kan ya. Tapi kalau belum, cara paling mudah bermazhab. Maka kalau Felix Shaw ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Lah kenapa? Karena saya bukan orang pintar, saya orang bodoh. Saya harus tanya ini hukumnya apa? Saya bukan orang yang bisa ngambil mangga, maka saya tinggal makan
Jelas sampai di sini ya. Ibu-ibu udah, pokoknya kita sudah ada yang ngambilin, sudah ada yang motongin, kita tinggal makan aja. Gampang, mazhabnya mazhab Syafi'i. Jelas ya pertanyaan pertama. Berarti kalau kita berbeda dengan mazhab kebanyakan, ya asal kita taat dengan hukum Allah, ya nggak ada masalah. Imam-imam memudahkan pada kita, asal makan mangga, nggak ada masalah. Siapapun yang ngambil caranya gimana, yang penting kita makan, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengkombinasikan mazhab, oke. Mazhab Syafi'i, kalau lamastumun nisa, menyentuh perempuan itu dianggap batal. Yang dimaksud menyentuh itu menyentuh betulan. Paham sampai di sini ya? Ada yang bilang di mazhab Syafi'i menyentuhnya aktif, berarti yang nyentuh yang batal. Contoh ya, kalau misalnya kayak di TV-TV itu, baru istriku baru wudhu nih, sengaja gue sentuh. Wah, dasar kamu, saya harus wudhu lagi. Enggak. Karena yang nyentuh yang batal. Yang disentuh yang tersentuh enggak. Kenapa? Karena nggak sengaja. Itu ada yang bilang seperti itu. Ada ulama yang menyampaikan seperti itu. Ada yang benar-benar sentuh batal. Paham sampai di sini? Oke. Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama di bawahnya berkata, enggak gitu. Yang dimaksud dengan lamastumun nisa adalah bersentuhan, mohon maaf, kelamin, kemaluan. Paham maksudnya? Bersetubuh. Maka kalau bersetubuh baru batal. Jelas sampai di sini? Oke, berarti kalau bersentuhan biasa saja batal atau tidak? Maka Anda lihat ketika umroh itu orang-orang saling bersentuhan di situ. Ada yang wudhu lagi? Tidak. Maka ketika kita di sini mazhab Syafi'i, sampai di sana boleh nggak untuk memudahkan kita di situ pakai paket mazhab Ahmad bin Hambal misalnya, Hambali dalam soalan umroh? Boleh, asal satu paket. Satu paket itu maksudnya apa? Oke, dalam ibadah ini, tawaf ini satu paket kita pakai mazhab Hambali. Jangan dicampur-campur. Paham ya? Jangan dikombinasi, tapi satu paket ambil. Wudu ambil semua paket mazhab Hambali. Tapi yang di sana kan cuma masalah ketika tawaf bersentuhan. Ya udah pakai mazhab Hambali, nggak batal, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi Islam enak-enak. Kenapa? Kenapa? Nah, kalau kita misalnya mengambil pendapat guru-guru kita yang menjelaskan bersentuhan batal, berarti batal. Karena itu adalah pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan batal. Tinggal memaknai bersentuhannya apa. Ada yang memaknai sentuhannya harus aktif. Ada yang memaknai enggak aktif pun batal. Maka tergantung kita belajar ke guru siapa. Inilah enaknya Islam. Selama ada dalil semuanya bagus. Semuanya dapat pahala. Nah, tergantung kita mau ngambil guru kita yang mana. Saran saya ikut guru. Kalau gurunya menjelaskan batal, kalau bersentuhan batal, berarti batal. Paham ya? Karena kita ngambil ilmu dari dia, maka ambillah kemudian pendapat dia juga. Karena pendapat dia pasti diambil dari gurunya. Maka itu menjadi sebuah hal yang baik bagi kita. Gitu ya. Jadi tergantung gurunya. Karena saya bukan guru fikih, saya nggak mau jelasin. Nanti tanya sama ustazah sufi yang guru fikih. Karena kalau saya jelasin nanti jadi ngawur. Paham maksudnya? Karena saya tidak belajar fikih secara khusus. Maka dari tadi yang cuma saya jelasin adalah tata cara dan pola, bukan hukum. Karena kalau saya masuk ke hukum, saya jadi ngawur. Karena itu bukan pelajaran saya. Pelajaran saya adalah dari awal saya jelasin tentang cara pandang. Kan gitu kan ya. Nah, paham sampai di sini tentang fikih? Oke, jadi boleh dikombinasi atau tidak? Boleh. Tapi satu paket ambilnya ya. Jadi pas kita lagi umroh, kita ambil misalnya fikihnya Imam Hambali, nggak ada masalah, gitu kan ya. Makanya pernah ada saya cerita, ada saudara kita, ada seorang ustadz sampai ke sana dia tetap pakai fikih Syafi'i. Ya udah, tawafnya 4 jam. Paham? Ya karena di situ ketemu orang India nggak mau tahu. Orang India kan mazhabnya Hanafi. Mereka nggak mau tahu, ketemu orang udah dia dibablas aja. Dia mau lewat aja, mau peduli apa Anda laki-laki, mau peduli Anda perempuan. Bisa dipahami ya. Kadang-kadang juga mereka kerudungnya nggak bener. Terus kemudian kita bilang, loh itu gimana kok kerudungan kayak gitu? Coba tanya sama mereka. Kenapa Anda kerudungan seperti itu? Karena menurut mereka ada pendapat yang boleh begitu. Walaupun kalau kita tidak, saya bilang nggak boleh kelihatan rambut. Pakai kaos kaki, paham ya sampai di sini ya? Itu karena saya menjelaskan mazhab yang saya pakai, yang saya adopsi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sampai sana lagi Hanafi. Gila orang Turki pelihara anjing. Kok bisa Ustadz? Bukannya anjing itu haram? Itu mazhab Syafi'i. Anjing itu najis mughaladhah.
Lah kalau mazhab Hanafi enggak. Bisa difahami ya. Terus apakah gitu? Kalau gitu Ustadz memperbolehkan kita pelihara anjing? Tidak. Karena kita mazhab. Jelas sampai di sini? Oke, jadi maksudnya begitu. Saya coba menjelaskan polanya seperti itu. Baik, itu yang terakhir ya. Masya Allah, bagus sekali ya Ustadz. Jadi kalau mazhab Syafi'i suami istri batal ya? Iya, kalau dijelaskan guru kita batal ya berarti batal. Iya, berarti batal ya. Kalau yang mau berangkat ngaji belum salaman, jangan sayang sama krim. Udah pakai make up nggak salaman. Barangkali itu salaman kita terakhir dengan suami kita. Jadi tetap salaman. Walau bersentuhan batal, wudhu lagi. Tapi jangan wudhu cipika-cipiki lagi ya sayang. Nggak berangkat-berangkat nanti ya. Karena ada kadang-kadang suami bilang, emang gue najis, lu nyentuh gue, lu harus wudhu lagi. Gitu. Ya kan sudah saya bilang tadi kan banyak kan ya, banyak dalil. Karena pernah ada juga mengatakan Rasul pernah langsung mencium istrinya dan langsung sholat. Nah makanya kan kita bilang, makanya tergantung guru kita aja. Guru kita menjelaskan itulah yang paling bagus untuk kita. Jadi kira-kira gitu. Kalau mohon maaf Ustadz, mazhabnya Imam Syafi'i kita meyakini, tapi beliau berdalil suami istri tidak batal karena merujuk ke riwayat baginda Rasul memindahkan kaki Sayyidatuna Aisyah pada saat tahajud. Itu bagaimana? Termasuk. Nah itu tadi, makanya kan pernah ada dua orang suami istri yang mazhabnya berbeda. Maka kalau sudah seperti itu, saya bilangin sama istrinya, ikut suamimu. Kenapa? Karena ikut suami itu berarti ada pahala tersendiri. Gitu ya, kan dia bukan nyuruh sesuatu yang salah, kan masih dalam Islam. Tadi kan masih dalam selamat, bukan dalam sesat. Kalau sesat jangan.